Ada satu yang aneh menurut saya, ya, yang disampaikan oleh Menteri. Kami, ya, diantara Menteri ini sebagai eksekutif lah, kami ini legislatif ketawa ngeliatnya. Saya berhari-hari saya lihat ketawa. Ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya. Saya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, ya. Bukan berarti saya juga membela Bu Menteri, bahwa menterinya benar-benar aja, enggak juga. Tapi ya, sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Kok juga Menteri Keuangan ngumpulinya para buzzer untuk mengatasi persoalan sosial media. Ini kan bukan persoalan sosial media, bukan kemudian yang muncul di sosial media kita kumpulkan buzzer untuk menjawabnya, bukan itu juga. Ini kacau negara ini gitu. Kalau Bapak Ibu, kalau negara kita ini baik-baik saja, rakyat ini kehidupannya sejahtera, nggak ada masalah itu. Karena kita semua tujuannya kan untuk sejahtera. Tapi ketika kita mengelola negara ini, rakyatnya masih miskin, ya mbok jangan pamer. Pun kalau ada, kalau diwariskan orang tuanya kaya, ya mbok jangan pamer. Ya apalagi kalau bukan warisan. Pajak negara diberikan kewenangan besar untuk memungut dari rakyatnya. Kalau ini disalahgunakan, ini akan memunculkan, ya, pembangkangan. Rakyat udah mulai itu, kita bangkang usah bayar pajak dulu. Jangan salahkan rakyat, Bapak Ibu. Saya selalu orang yang berpandangan rakyat nggak pernah salah, yang salah itu kita. Apa yang disampaikan Gayus bahwa ada mafia pajak di dalam perpajakan kita, ternyata residunya masih itu. Kalaupun dikatakan tadi ada reformasi birokrasi tadi itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sebelumnya pernah nggak Bu ya kita membaca Perpres nomor 6 2012 itu, yang kalau saya bacakan di sini, Perpres ini nomor 6 tahun 2012, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di sini dijelaskan di Perpres ini pasal 5, susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari Ketua, Menteri, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wakil Ketua, Menteri, Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris merangkap anggota, Kepala PPATK. Anggotanya itu ada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, gitu, dan ada menteri-menteri lainnya. Dan kemudian Komite TPPU itu mengadakan pertemuan paling sedikit ya, 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian juga di anggota Komite TPPU disusun juga tim pelaksana, di mana di situ ketuanya Kepala PPATK, ada Wakil Ketua, dan kemudian anggota itu ada Deputi Menteri Bidang Perekonomian, ada Dirjen Bea Cukai, ada Dirjen Pajak. Nah, maksud saya begini, ini kan ramai di publik. Ramai di publik ini kan disebabkan oleh pemerintah sendiri, Bu. Ini kan jadi dagelan. Ini pemerintah, kewenangan undang-undang dan perundang-undangan itu jelas. Ada komite. Kenapa kok bisa saling silang pendapat ini, gitu? Harusnya kan komite ini mengklirkan nih seluruh ada temuan apa segala macam yang bisa
mana yang mau tidak lanjutin, mana yang tidak, mana yang apa. Kenapa kok bisa ya di Perpres nomor 6 2012 ini justru Menko yang mengutarakan, padahal dia mengepalai komite ini. Terus Bu Menteri sebagai Menteri Keuangan anggota yang juga mengomentari keluar. Terus kemudian dirjen-dirjen dari Kementerian Keuangan juga adalah anggota komite. Ini saya melihat gini Bu, ada satu yang aneh menurut saya ya, yang disampaikan oleh Menteri. Kami ya diantara Menteri ini sebagai eksekutif lah, kami ini legislatif ketawa ngeliatnya. Saya berhari-hari saya lihat ketawa. Ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya. Saya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya. Bukan berarti saya juga membela Bu Menteri bahwa menterinya benar-benar aja, enggak juga. Tapi ya sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah ini yang menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik. Ini kita melihat publiknya dulu Bu. Kemudian ada hal yang juga saya pertanyakan, ya saya baca di media apa segala macam, kok juga Menteri Keuangan ngumpulinya para buzzer untuk mengatasi persoalan sosial media. Ini kan bukan persoalan sosial media, bukan kemudian yang muncul di sosial media kita kumpulkan buzzer untuk menjawabnya, bukan itu juga. Ini kacau negara ini gitu loh. Ini yang saya katakan tadi, ini kita dikelola para profesional atau amatiran gitu. Nah, yang saya lihat ya di jajaran Kementerian Ibu di berbagai direktorat, terutama Bea Cukai ini Pak, saya beberapa kali mendapat laporan juga banyak masalah juga di situ. Orang yang udah 30 tahun ngimpor barang selama ini nggak apa-apa malah dipersulit. Nah tolong itu menjadi atensi juga Pak. Dan kemudian menyangkut gaya hidup, ini menampakkan kenapa sensitivitas publik hari ini ya, kenapa melihat umpama pegawainya ASN yang dibiayai oleh dari pajak negara, terus kemudian istri-istrinya, keluarganya, bukan hanya di kementerian jajaran di Kementerian Keuangan aja Bapak Ibu, tapi juga itu terjadi di kementerian dan lembaga negara lainnya, bahkan termasuk di kepolisian, istri-istrinya juga pamer. Ini kenapa muncul Bu, Bapak Ibu ya, sensitivitas ini sensitivitas publik yang hari ini bahwa di pendapatan di masyarakat kita nggak baik-baik aja Bapak Ibu. Ada gap yang sebenarnya cukup dalam ya. Rakyat kecil itu susah, kemudian pejabatnya atau pegawainya pamer gitu di tengah-tengah kesusahan masyarakat tadi. Ini salah satu bentuk sensitivitas yang nggak ada nih dari para penyelenggara negara. Nah, sehingga muncullah ini. Kalau Bapak Ibu, kalau negara kita ini baik-baik saja, rakyat ini kehidupannya sejahtera, nggak ada masalah itu. Karena kita semua tujuannya kan untuk sejahtera. Tapi ketika kita mengelola negara ini, rakyatnya masih miskin, ya mbok jangan pamer. Pun kalau diwariskan orang tuanya kaya, ya mbok jangan pamer. Ya apalagi kalau bukan warisan. Nah Kementerian Keuangan yang kita tahu Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, ini yang sangat sensitif. Pajak negara diberikan kewenangan besar untuk memungut dari rakyatnya. Kalau ini disalahgunakan, ini akan memunculkan ya
bangkangan. Rakyat udah mulai itu, kita bangkang usah bayar pajak dulu. Jangan salahkan rakyat Bapak Ibu. Saya selalu orang yang berpandangan rakyat nggak pernah salah. Yang salah itu kita, karena kita memamerkan. Nah, kemudian ya, ini hari ini kita ya semesta inilah membuka ini semua Bapak Ibu. Jadi selalu ada tuh periode di mana ini akan muncul momentum-momentum yang membuat goyah sendi-sendi negara. Dulu juga kita nggak tahu Bapak Ibu Soeharto bakal jatuh tahun berapa, nggak ada yang tahu juga. Tapi kemudian ada momentum yang memunculkan krisis ekonomi, krisis politik kemudian. Nah begitupun dengan peristiwa ini Bapak Ibu, jangan dianggap enteng juga gitu ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa TPPU itu kalau dalam hukum kita itu ya dia follow up crime, dia harus ada dulu predikat crime-nya, tidak pidana asalnya. Nah di sini yang sebenarnya fungsi PPATK itu adalah melakukan analisis seluruh transaksi, bukan kemudian dengan mudah disampaikan keluar ya, tanpa ada hasil. Ini kan ada pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Dibuka aja undang-undang TPPU itu Bapak Ibu, ada pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itulah yang boleh disampaikan. Kalau masih proses pemeriksaan belum diketemukan apapun di situ, belum ada hasil pemeriksaan tadi ya, harusnya juga kita disiplin semua. Apalagi ini di kementerian sendiri yang bisa memunculkan pernyataan yang itu menghebohkan publik Bapak Ibu. Nah negara sedang nggak baik-baik saja kemudian muncul ini ya, terakumulasi semua ini Bapak Ibu. Nah jadi tadi disampaikan sama Bu Menteri dari transaksi yang 3,3 triliun dengan transaksi pegawai termasuk penghasilan resmi, terus ada yang diduga penerimaan fasilitas. Penerimaan fasilitas kan berarti gratifikasi. Kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu pasal 12 itu kan gratifikasi, menerima lebih dari yang di dalam ketentuan perundang-undangan gratifikasi dan ada sanksi hukumnya. Apakah penerimaan gratifikasi, penerimaan fasilitas tadi yang disampaikan oleh dari PTA 11,38 triliun, oh yang ternyata setelah diperiksa tidak terkait dengan wajib pajak tapi ada penerimaan fasilitas. Ini kan kategori gratifikasi Bapak Ibu. Apakah ini hanya cukup diberikan sanksi administrasi atau ada pengembalian atau apa? Nah kita minta laporannya itu nanti Bu Menteri. Kemudian ada tadi disampaikan juga, oh ini orangnya udah pensiun, bikin apa perusahaan konsultan apa ini. Kemudian sudah teks amnesti. Kok jadi solusinya yang begitu-begitu? Berarti memang ada masalah. Iya dong. Ada apa yang disampaikan Gayus bahwa ada mafia pajak di dalam perpajakan kita, ternyata residunya masih itu. Kalaupun dikatakan tadi ada reformasi birokrasi tadi itu. Nah, kemudian dari audit investigasi apa segala macam itu, berapa yang pegawai ini yang terbukti menerima fasilitas, baik itu yang kategori gratifikasi dan lain-lain, tolong disampaikan ke kami juga Bu ya. Terus kemudian dari penerimaan gratifikasi ini berapa yang sudah mengembalikan dan berapa yang diteruskan ke aparat penegak hukum kita. Biar ini jelas buat kita ya. Jangan sampai penerimaan fasilitas itu dianggap sesuatu yang wajar. Jadi nanti kong kali kong sama wajib pajak
corporate, kemudian ada pemberian apa segala macam, ya cukup dikasih sanksi administrasi. Padahal itu penerimaan yang bentuk gratifikasi itu ada sanksi hukumnya. Saya rasa itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.